kita dengarkan Numpang Nampang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera pendengar RRI Nunukan. Senang sekali ya jumpa lagi bersama saya Ade Alamsyah kembali menemani Anda ya di acara Numpang Nampang sore hari ini dengan topik ya selamatkan generasi muda dari narkoba. Di studio juga sudah hadir dua narasumber, yaitu yang pertama ada Anissa Maharani Rinjani ya, Duta Anti Narkoba. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sore hari ini Anissa? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan yang kedua pendengar yaitu ada Pendi Al-Aziz ya, sama juga Duta Anti Narkoba. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ini panggilnya Pendi aja ya? Ya, Pendi aja. Sehat ya Pendi? Alhamdulillah sehat. Oke, pendengar, kita akan berbincang ya santai di kesempatan wadah sore hari ini dengan dua narasumber dari anak siswa-siswi ya sekolah menengah atas ya atau sederajat, yang tentunya kita ke Mas Pendi dulu ya. Ini kalau kita boleh tahu ini sekolahnya di mana ini Mas Pendi? Oke, sekolah saya dari Madrasah Alia Ali kelas Kabupaten Nunukan. Itu kelas berapa? Kelas 2 MIA 1. Kelas 2? Ya. Oke, untuk Anissa, sekolahnya asal mana? Saya dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Ya. berarti yang dekat Selison sini ya? Iya. Oke, kelas berapa Anissa? Saya kelas 11 IPS 1. IPS 1. Ya. Oke, kesibukannya apa aja ini? Kalau akhir-akhir ini saya barusan mengikuti lomba speech contest bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh MGMP Nunukan. Iya. Jadi kebetulan juga kemarin sudah penutupan, jadi kita tinggal menunggu penjurian lagi. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau Pendi sendiri kesibukannya apa aja? Oh, mungkin kesibukan saya untuk saat ini ya sama seperti siswa pada umumnya ya. Sekolah online, mengerjakan tugas, sama ya kalau weekend sekarang nih biasanya iseng nyiptain lagu gitu. Iya. Nah, kenapa bisa sih Anda mengikuti Duta Anti Narkoba di sekolah? Ya mungkin pertama dari arahan dari sekolah, info dari BNN untuk terpilihnya salah satu siswa dari sekolah masing-masing gitu. Itu perwakilan satu orang? Iya, satu orang. Satu orang. Kalau Anissa awal mulanya seperti apa sih? Waktu itu saya ceritanya kira-kira awal bulan Agustus itu saya lagi mengerjakan tugas. Pas saya lagi refreshing otak, saya buka WA, tiba-tiba ada guru kesiswaan dari sekolah saya menghubungi saya di WA, katanya, "Nak, mau ikut kegiatan narkoba nggak?" gitu. Iya, Pertama saya nggak yakin gitu, kayak ini maksudnya bagaimana ya, apalagi sebelumnya juga saya belum pernah mengikuti kegiatan seperti ini kan Pak. Jadi saya pikir juga ini merupakan kesempatan untuk saya, jadi saya bilang iya Pak, saya mau ikut gitu. Oke. Nah, selain Duta Anti Narkoba, organisasi lain ada yang diikuti di sekolah Anissa? Forum anak ada. Forum anak. Iya. Kegiatannya apa aja itu? Kegiatannya itu seperti kayak melakukan penggalangan dana kalau misalnya iya. terjadi suatu bencana Iya, gitu. musibah ya. Iya. Kalau Pendi? Kalau saya mungkin OSIS. OSIS ya? Organisasi sekolah. Sebagai apa? Sebagai sekbid kepemimpinan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ini yang mengikuti Duta Anti Narkoba ini sekolah mana aja sih, Pendi? Mungkin dari MA Ali kelas, SMA 1 Nusa, SMA 1, Iya. SMA 2, SMA Katolik, Ibnu Sina, SMA 2 Nusa. Sama frateran yang Santo Gabriel. Iya. Ya. Oke, itu berapa orang semuanya? 10. 10 ya? Ya. Setiap satu sekolah ada perwakilan satu gitu. Itu di Nunukan aja? Iya, cuma di Nunukan. Untuk di luar wilayah 2, wilayah 3 belum ya? Belum. Belum ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih dampak dari narkoba ini bagi generasi muda ya, menurut Pendi nih? Ya seperti yang kita ketahui dampak narkoba itu begitu besar. Jadi dapat menghancurkan masa depan, membuat kita jadi dikenal buruk di lingkungan kita, Iya. yaitu berdampak buruk juga sama pendidikan kita, apalagi yang namanya generasi muda ya. Ya pasti ya kita ingin mengenyam pendidikan dengan baik, namun ketika kita sudah mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba ya pasti kita sudah dicap buruk gitu. Ya. Oke, nah ada nggak strategi yang akan dilakukan terkait pencegahan narkoba ini khusus di generasi muda ini? Salah satu menjawab, silakan. Saya.
Oke, jadi karena kan kita ini sudah melakukan 10 kali penyuluhan kan Pak, dan juga kita udah bertemu sama banyak orang-orang luar biasa gitu. Jadi bisa dibilang kami itu terinspirasi, jadi itu kita kepengen jadi seperti mereka. Jadi tugasnya kami sebagai generasi muda, kita itu menyampaikan hal-hal positif gitu. Jadi kita kasih tahu bagaimana bahayanya narkoba, dampaknya narkoba, dan juga kita kasih tahu kalau misalnya sekali saja kita mencoba narkoba, maka masa depan kita itu akan rusak gitu Pak. Jadi misalnya kita memiliki cita-cita, tapi karena kita mengenal narkoba, menyentuh narkoba, mengkonsumsi narkoba, maka cita-cita kita jadi hancur gitu. Dan juga saya mau memberitahu kepada teman-teman bahwa untuk saat ini di masa pandemi itu kan kegiatan positif itu banyak Pak. Apalagi sekarang juga kita sudah ada di era digital, mungkin kita bisa jadi YouTuber atau juga bisa menginspirasi orang-orang melalui online gitu Pak. Jadi ya. Oke, nah selaku duta anti narkoba, ini perannya apa saja sih yang dilakukan dari kalian? Ya mungkin peran yang kami lakukan ya mengedukasi teman, mengedukasi keluarga, istilahnya dalam skala kecil. Kita mulai dari keluarga dulu, sekolah dulu. Kita memberitahu bahwa dampak buruk terhadap narkoba ini apa. Ketika kita mengkonsumsi narkoba, apa yang kita rasakan seperti itu. Mungkin dampaknya sangat besar gitu. Jadi kita mengedukasi terlebih dahulu keluarga, teman gitu. Oke, Anissa ada tambahan? Kalau saya juga mengajak gitu kan, yang pertama itu kan kita tuh sudah pasti lebih dekat, yang pertama itu keluarga Pak. Jadi kita ngasih tahu orang tua kita, saudara kita bahwa jangan pernah mencoba narkoba gitulah. Setelah itu kalau misalnya saya sudah rasa keluarga saya sudah teredukasi, saya keluar rumah gitu, seperti ke tetangga, ke teman. Jadi circle yang mengetahui bahwa bahaya narkobanya itu besar, sehingga yang namanya mereka mengenal narkoba itu jadi tidak ada gitu. Jadi ya. Oke, luar biasa ya tanggapan dari Anissa dan juga PND. Ini sedikit pencerahan ya buat teman-teman semua, yang tentunya perbincangan kita ngobrol santai aja di Numpang Nampang. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Nunukan. Rasa yang selalu hantui diriku, dan ku tak pernah bisa halau segala ragu di dalam hatiku. Namun kau hadir tanpa isyarat, basahi jiwaku yang kering dengan senyummu, ketulusanmu, bulatkan tekadku untuk mampu memberi, tak kuasa mencinta lagi. Make you feel right, hold your skin tight, it all night, make you you ain't never gotta worry about a thing, girl, 'cause I got you wrapped around my arm and you'll be fine, girl. Shelter from the storm, 'cause we be making it rain from day and night, and I don't wanna give you no pain, no. Yeah, like you pussy up, bum bum like a propane. Telah runtuhkan tembokku dan hasratmu.
cintamu. Pada saat itu dirimu selamanya temani diriku. Jangan dengan bersamamu. Dengerin yuk obrolan ringan tentang prestasi, karya, individu, organisasi, sekolah, kampus, dan komunitas yang bertujuan untuk memberikan informasi motivasi dan inspirasi bagi kaum milenial untuk melakukan kegiatan positif. Hanya di Numpang Nampang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 17.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan Minggu pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 97.1 MHz dan 91.5 MHz Pro 1 Nunukan, kanal inspirasi. Oke, terima kasih Bergar, Anda masih bersama kami di acara Numpang Nampang ya, masih terkait topik kita ya di sore hari ini terkait selamatkan generasi muda dari narkoba, masih dengan dua narasumber dari Duta Anti Narkoba ya. Para adik-adik kita ada Anissa Maharani dan juga ada Pendi Al Aziz. Nah, kali ini terkait sosialisasi ya ini Pendi dan juga Anissa. Ini sosialisasinya kemana aja ini? Bisa salah satu? Mungkin sosialisasinya ya terdapat pada siswa lain, atau kadang kita manggil teman-teman kita. Terkadang BNN buat suatu sosialisasi dan kita sebagai tangan keduanya BNN akan mengundang teman-teman kita. Ya seperti itu. Seperti itu. Siapa saja sih orang yang mendukung kalian berdua ini untuk mengikuti Duta Anti Narkoba? Yang pertama itu sudah pasti orang tua gitu. Jadi tanpa izinnya orang tua tidak mungkin kan kita bisa ada di sini. Betul. Kita bisa pergi penyuluhan, bertemu teman-teman sama kakak-kakak BNN beserta narasumber yang luar biasa yang menginspirasi kita. Lalu kalau saya pergi sekolah, saya suka cerita sama teman-teman saya kalau aku ada kegiatan di luar nih, kegiatannya bagus gitu. Jadi itu kegiatannya ngasih tahu tentang narkoba, bahaya narkoba, dampak narkoba. Jadi secara langsung mereka mendukung gitu. Weh bagus gitu, bilang kan kapan ya kami ini bisa jadi kayak kau gitu. Jadi guru-guru juga mensupport, sekitaran juga. Oke, kalau Pendi? Ya sama seperti Nisa ya, pastinya orang tua. Tidak lepas dari sekolah atau kepala sekolah, karena sudah menunjuk kami sebagai dari ribuan siswa, kami yang terpilih gitu kan. Nah, dan dukungan teman-teman pastinya. Nah, udah berapa lama sih menjadi Duta Anti Narkoba ini? Mungkin sekitar 4 bulan ya. Dari 4 bulan. Agustus. Dari Agustus. 4 bulan ya. Alasannya kenapa memilih Duta Anti Narkoba ini? Karena saya rasa apalagi kita ini tinggal di perbatasan kan Pak. Jadi yang namanya keluar masuknya narkoba dari Indonesia ke Malaysia itu pasti sangat gampang kan Pak. Jadi apalagi ada kesempatan dari BNN seperti ini yang mengedukasi kita, yang memberi kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Kenapa harus kita tolak gitu? Jadi
karena kita siap, karena kita mau, jadi ya kita bersedia gitu. Kapan lagi kan ada kayak semacam penyuluhan seperti ini, apalagi penyuluhan seperti ini juga sangat bermanfaat, apalagi untuk generasi muda seperti kita gitu. Oke, yang dilakukan sosialisasinya itu berapa kali sebulan sih? Kira-kira sebulan itu ada 4 kali ya. Iya. Jadi itu durasinya itu dari pertengahan Agustus sampai akhir September ya. Ya. Cuman dia tuh kayak menentukan kesibukan kita. Jadi ditanya, mungkin bulan ini ada kesibukan, jadi ditunda dulu gitu, seperti itu. Oke, mungkin terakhir karena waktu kita terbatas, mungkin ada hal-hal positif yang disampaikan terkait narkoba. Mulai dari Fendi. Ya, Fendi lah, silakan. Mungkin dari saya, kita masih muda, kita sebagai generasi muda, sebagai tombak masa depan bangsa. Mari kita raih prestasi, gali potensi, kita bangun Indonesia. Jangan sampai kita terjerumus di dalam narkoba seperti itu. Oke. Kalau saya sebenarnya banyak yang mau saya beritahu kepada orang-orang di Nunukan, buat pemirsa yang mendengar RRI Live ini. Saya persingkat saja kepada siapa saja yang menonton ini, apalagi saya targetkan kepada generasi muda yang akan di masa depan akan menentukan nasib bangsa kita. Sebelum betul-betul kalian mengenal narkoba, lebih baik jangan. Kalian cukup mengetahui bahwa oh ini narkoba, tapi jangan sampai kalian itu masuk ke dunianya gitu. Karena sekali kita masuk ke dalam dunianya, maka akan sangat sulit sekali untuk keluar gitu. Jadi apalagi juga kita ini tinggal di mana internet itu sangat mudah, kita mempunyai smartphone gitu. Jadi kalian bisa sharing-sharing, oh apa itu narkoba, kalian bisa berdiskusi bersama teman, bersama guru, bersama keluarga, apa saja dampaknya narkoba dan apa yang akan terjadi bila kita mengonsumsi narkoba. Dan juga semua remaja, termasuk saya, termasuk Fendi, termasuk teman-teman duta kami juga pasti mempunyai cita-cita, yang cita-cita itu sangat ingin kami capai gitu. Jadi mulai dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan, waktu kita masih panjang, lebih baik diisi dengan hal-hal yang positif seperti belajar dan juga kumpul bersama teman, membahas hal-hal yang positif, melakukan kegiatan yang bisa menjadikan pengalaman untuk kita. Dan juga kita itu harus pintar-pintar mencari teman gitu. Kita harus pintar-pintar mencari teman yang bisa membawa kita ke lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang cerita kayak, oh aku tahu ini ada narkoba gini, coba pakai deh sekali, nanti bisa bikin badan kamu jadi kuat gini. Jadi jangan langsung terpercaya gitu, jangan langsung dipercaya. Jadi nolaknya itu juga nolaknya harus secara halus kan, kayak enggak deh, enggak mau gitu. Dan juga apalagi di masa pandemi seperti ini, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Dan juga apalagi kita pelajar, kan kami berdua ini pelajar SMA ya, jadi ya kita belajar pelajaran yang ada di sekolah. Mungkin dengan adanya penyuluhan yang sudah diberikan dari BNN Nunukan ini, kita bisa menjaring banyak orang gitu. Jadi kita bisa berbagi ilmu. Jadi walaupun yang diundang dari BNN itu hanya 10 siswa di Nunukan, bukan berarti ilmunya itu hanya 10 orang juga yang dapat gitu. Jadi saya ambil contoh, saya dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, mungkin saya bisa berbagi ilmu kepada teman-teman saya di seluruh sekolah. Dan juga Fendi juga mungkin bisa memberikan ilmu kepada teman-temannya yang di sekolahnya, bahwa oh dulu saya waktu di BNN saya belajar ini, dan kalian harus mempraktekannya gitu, karena ilmu tanpa dipraktekan itu sia-sia. Mantap, luar biasa ya jawabannya. Oke, mungkin ada yel-yel terakhir dari Duta Anti Narkoba. Ini kan biasanya kan pasti ada yel-yel ini yang diberikan dari waktu itu ada BNN. kita ya, waktu kita ada, cuma udah lupa. Jauhi narkoba, dekatin aku gitu. Katakan tidak pada narkoba. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Fendi dan juga Anissa. Ya, semoga bermanfaat buat pendengar kita ya, terutama para remaja ya agar menjauhi narkoba. Baik pendengar, mewakili kerabat kru yang bertugas di acara Numpang Nampang, saya Ade Alamsyah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.